Dan inilah saya. Siapa yang nggak melihat sosok Joko saat ini sengsara di saat dia mau memberi. Yaitu tadi kisah Nabi Musa itu tadi. Saya tuh orang hina. Saya itu orang hina dulu, yang dihina orang, tidak diabaikan orang. Yang saya dulu tidak dianggap orang. Karena apa? Joko kecil itu sangat menderita. Joko kecil itu nggak punya apa-apa. Ya mana tahu mungkin Allah ada petunjuk untuk saya supaya ya mungkin saya sendiri yang mengorbankan, kan nggak tahu. Tanya mesti lah, emang bukan Mas Joko yang punya? Bukan. Saya hanya dititipin untuk menjaga, merawat, memberi makan dan lain-lain. Sejatinya yang punya ada yang di atas. Kalau ngeliat atas panas Mas, jadi yang di atas. 19 sampai 23 juta Iya, ya. ini. Untuk kelas masih di kandang dari Mas Joko Lembu Benggolo ini teman, yang berada di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, atau lebih tepatnya desa mana nih Mas Joko? Ini desa Kedung Gede Mas. Kedung Gede. Ini serisit Mas, ini serisit yang harus dihindari oleh sapi Mas. Oh, lalat besar itu ya? Ini di desa Kedung Gede Mas, jadi Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Jadi saya terletak di ujung barat Banyumas Mas, dikelilingi antara Kabupaten Cilacap. Jadi jalur yang enak itu di jalur arah Bandung Ciamis itu Mas, Tasik. Arah Jawa Barat ya Mas? Arah Ya? Jawa Barat, jadi saya di ujungnya Banyumas ini Mas. Banyumas Barat masuknya. Ini dari beberapa sapi yang ada di sini ya Mas Joko. Termasuk ini Arjuna Boeing, salah satu sapi kesayangan Anda juga setelah Wisanggeni ya. Terus ada beberapa sapi jumbo-jumbo ini kurban. Apakah ini sudah laku semua Mas Joko? Insya Allah sudah Mas. Ada sebagian sih, 1-2 yang belum, karena kan pemiliknya belum menunjukkan siapa yang harus membeli sapi-sapi ini Mas. Jadi kan ini bukan punya saya juga Mas, ini saya dititipkan, saya hanya pelaku, saya hanya menjaga supaya sapi-sapi ini tetap sehat, sapi-sapi ini tetap makan yang terjaga makannya, minumnya, perawatannya, kebersihannya. Jadi saya hanya dititipi Mas. Jadi hasilnya ini apa yang saya punya dan Mas Oki lihat ini bukan punya saya semua Mas. Mungkin netizen atau teman-teman penonton itu udah paham maksud tujuan saya kemana. Bagi saya menjual sapi itu tidak menurut saya. Jadi harus dijual ke siapa. Jadi saya itu menjual sapi itu yang ikut sama pemiliknya, ini harus dibeli siapa. Ada pertanyaan pasti, lah emang bukan Mas Joko yang punya? Bukan. Saya hanya dititipin untuk menjaga, merawat, memberi makan dan lain-lain. Sejatinya yang punya ada yang di atas. Kalau ngeliat atas panas Mas, jadi yang di atas pokoknya. Allah gitu ya Mas Joko. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini sapi-sapinya ini teman-teman. Sapi-sapi jumbo yang sebagian sudah dijual. Kelas ekonomi Mas Joko ada. Kalau ini udah habis Mas. Oh ini udah sold out ini ya? Udah laku. Habis. Ada sekitar puluhan ekor itu alhamdulillah udah habis. Harga berapa nih Mas Joko yang kolom sini Mas Joko? Kalau boleh tahu. 19, 21 sampai 23. 19 sampai 23 juta Iya, ya. ini. Untuk kelas ekonomi ini teman-teman. Kalau yang kelas besar ini Mas Joko, ini yang belum laku yang mana Mas Joko? Nah, saya ini yang tahu itu admin Mas, maksudnya bagian keuangan dan bagian kepala kandang. Ada Mas Lili, itu ada beberapa yang belum laku, mungkin terutama itu Arjuna Boeing. Arjuna Boeing nih teman-teman. Belum laku, tapi pemiliknya belum memberikan kepada seseorang siapa yang pantas untuk Arjuna Boeing. Ya mana tahu mungkin Allah ada petunjuk untuk saya supaya ya mungkin saya sendiri yang mengorbankan, kan nggak tahu. Berarti hewan kesayangan juga bisa dikorbankan juga untuk jenengan ya? Karena sejatinya kurban itu sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang paling baik atau sesuatu yang kita sayang, itulah pengorbanan. Kalau kita hanya membeli sesuatu terus kita berikan kepada orang lain atau kita kurbankan, itu ya biasa aja. Tapi sesuatu yang berat di hati tapi kita berani melepaskan, berani memberikan yang sesuatu yang bagi menurut kita berat tapi kita berani memberikan atau melepaskan, insya Allah kemudahan akan diberikan sama Tuhan ke kita Mas. Seperti Kak Irfan Hakim juga dia mencari yang terbaik ya Mas Joko. Kak Irfan Hakim itu benar-benar saya bilang salah satu pengurban yang keren lah saya bilang. Karena apa?
karena dia mengerti lah tentang agama itu seperti apa kan, jadi memberikan yang bagaimana yang paling baik. Beliau tuh udah keliling kemana aja mas. Kak Irfan Hakim tuh mencari sapi itu udah keliling kemana aja, sampai pentok ke teman kita yang di Purworejo kan. Nah dia mencari sesuatu yang terbaik untuk dikurbankan. Nominal besar berani dikorbankan itu istimewa, istimewa. Jadi ya kita kembali dasar kurban itu apa sih? Riwayat kurban itu apa? Kisahnya kurban itu seperti apa? Kisahnya kurban lebih tragis kan mas? Tragis ya, bukan tragis ya dalam arti lebih ini ya, lebih ekstrim kalau saya bilang. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkorban, kan gitu kan? Nah, apa yang dikorbankan? Anak kandungnya, mas. Bayangkan itu. Bayangkan anak kandungnya, tapi dengan kekuasaan Allah dan dengan gelar mahanya, Allah itu menggantikan anak Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan seekor kambing. Nah, insya Allah kalau teman-teman yang berkurban dengan mencari yang terbaik, yang merasa itu sangat kesayangan atau itu yang sangat istimewa, Allah akan menggantikannya dengan berlipat-lipat, insya Allah. Jadi intinya seperti itu mas. Makanya ya saya tadi ada teman mungkin dari daerah Jakarta ya, salah satu dia tidak peternak, dia hanya buat kandang, dan alhamdulillah beliau itu juga kemarin itu sempat dibeli oleh artis juga, Mas Atta, atau sapi presiden juga intinya. Ada salah satu sapinya yang dibeli oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, beliau itu ngomong gini, ada salah satu umat Nabi Musa bertemu dengan Nabi Musa. Beliau berkata seperti, hai Musa, tolong saya buat, karena engkau manusia yang dekat dengan Tuhanmu, atau engkau manusia yang dekat dengan Allah, saya mohon mintakan kepada Allah, kepada Tuhanmu, untuk agar saya dibuat kaya waktu dalam 1 tahun. Nabi Musa bilang kepada temannya atau pada umatnya, benar ya 1 tahun. Iya Musa, 1 tahun aja saya buat kaya. Bilangkan ke Allah atau ke Tuhanmu. Nah, Musa minta kepada Tuhannya atau kepada Allah, hai ya Allah, mohon orang ini buat kaya selama 1 tahun. Dan karena kedekatan Musa dengan Allah, maka Allah mengabulkan permintaan Musa. Apa katanya? Baik, saya akan membuat dia kaya dalam waktu 1 tahun. Dan diberikanlah kekayaan selama 1 tahun. Berjalannya kekayaannya dalam 1 tahun, dia tidak miskin-miskin, malah dia tambah banyak, hartanya tambah banyak. Dan Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa orang ini kan waktunya cuma 1 tahun untuk menjadi kaya, tapi kenapa sampai saat ini dia tidak miskin lagi, dia malah semakin kaya? Apa jawaban Allah? Hai Musa, gelar saya itu maha. Orang ini diberikan harta selama 1 tahun, dia berani memamparkan hartanya untuk orang banyak. Dia terus bersedekah, dia terus memberi, dia memamparkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau saya cabut nikmat harta dari dia, apa yang akan umat-umatmu lihat nilai kepada saya? Jadi intinya apa? Di saat engkau diberikan sesuatu kepada Allah, utamanya itu harta, manfaatkanlah, berbagilah. Allah tidak akan mencabut nikmat hartamu, karena apa? Selama engkau berbagi, selama engkau ingin memberi, maka nikmat hartamu itu bukan dikurangi, tapi akan malah bertambah. Intinya seperti itu. Selalu bermanfaat, selalu memberi. Insya Allah bukan kurang yang kau dapat, tapi lebih yang akan kamu terima. Salam sandal jepit ya. Salam sandal jepit. Jadi intinya saya bukan ceramah di konten ini, bukan. Jadi intinya saya hanya memotivasi atau memberikan menyampaikan lah sesuatu yang pernah saya dengar, sesuatu yang saya alami, dan sesuatu yang sudah saya terapkan. Dan karena apa? Kenapa saya berani bilang seperti itu? Saya itu orang hina. Saya itu orang hina dulu, yang dihina orang, tidak diabaikan orang, yang saya dulu tidak dianggap orang. Karena apa? Joko kecil itu sangat menderita. Joko kecil itu nggak punya apa-apa. Joko kecil itu jangankan harta, jangankan bisa bermain dengan teman-teman yang secara normal,
Dia itu tanpa orang tua, tanpa ibu bapak, hidup dengan nenek kakeknya yang serba kekurangan. Tapi dengan berjalannya waktu, dia dengar arahan dari orang-orang yang bijak, dia terapkan. Apalagi dengan memberi itu tadi, menolong orang, bermanfaat kepada orang lain. Dan inilah saya. Siapa yang nggak melihat sosok Joko saat ini? Mungkin ya sebagian orang sih yang nggak mau lihat karena ya agak hitam nih. Tapi sejatinya itulah saya. Saya dari kecil itu hidup penuh dengan kekurangan. Saya nggak punya orang tua, cuman punya adik satu dan nenek kakek saya. Jadi intinya dengan menerapkan kata-kata orang bijak, bermanfaatlah engkau nak, bermanfaatlah, selalulah memberi apa yang kamu terima, ya kamu harus memberi. Kalau kamu suka memberi, kalau kamu suka menerima, berarti kamu harus suka memberi. Insya Allah bukan kekurangan yang kamu dapat, tapi kelebihan yang kamu terima. Bismillah. Salam sandal jepit. Jadi gitu Mas Oki, bukannya ceramahnya memotivasi aja. Jadi teman-teman jangan pernah takut memberi. Apalagi yang kita beri itu sesuatu yang berat menurut kita, tapi kita berani melepaskan atau memberikan sesuatu yang berat itu pada orang lain, dan sesuatu itu bermanfaat buat orang lain, niscaya Allah akan memberikan lebih kepada diri. Yakin itu Mas. Inilah yang saya terima saat ini. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya modal apa-apa, yang saya punyanya optimis bahwasanya keyakinan Allah tidak akan membiarkan salah satu umatnya itu sengsara di saat dia mau memberi. Yaitu tadi kisah Nabi Musa itu tadi, hanya minta setahun, ternyata dalam waktu 1 tahun dia memanfaatkan hartanya. Dia memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia memberikan hartanya kepada orang-orang yang memang membutuhkan harta tersebut. Tapi Allah tidak punya wewenang lagi, malah Allah itu akan menambah. Makanya Nabi Musa itu berkata, kenapa tidak kau cabut? Lah dia memanfaatkan hartanya dengan sebaik mungkin di jalanku. Ingat ada Asop 10:11, perniagaan yang terbaik itulah perniagaan, telah kutunjukkan perniagaan yang terbaik untukmu. Perniagaan itu ialah mengorbankan harta dan jiwamu untuk Allah dan Rasulnya. Kalau engkau mengetahuinya, itulah yang terbaik untukmu. Mengorbankan harta dan jiwamu. Seorang manusia berani mengorbankan harta dan jiwanya untuk Allah. Allah masa nggak ngelihat manusia itu tersendiri?